Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari kelompok 2 yang akan menjelaskan tentang kesulitan belajar umum, slow learner, dan kesulitan belajar spesifik seperti disleksia, diskalkulia, dan disgrafia. Dan di kelompok 2 ada 6 orang anggota. Anggota pertama ada Adinda Kemala, ada Ervi Mega, ada Wahab Afif, ada Zaki Fikri, ada Resti Anggreni, dan Sarah. Dan untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Cekidot Sarah. Kenalkan, nama saya Sarah. Di sini saya akan membahas tentang kesulitan belajar umum atau biasa disebut slow learner dan kesulitan belajar spesifik. Itu ada disleksia, diskalkulia, disgrafia. Nah, kesulitan belajar ini merupakan anak berkebutuhan khusus atau bisa disebut ABK yang tidak dapat dikenali dari penampilan fisiknya, namun membutuhkan layanan pendidikan yang bersifat khusus, yaitu layanan yang berbentuk program pendidikan khusus yang bertujuan untuk membantu mengurangi keterbatasannya dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi, anak yang mempunyai kesulitan belajar umum atau slow learner dan kesulitan belajar spesifik ini, ia membutuhkan bimbingan khusus dari orang-orang terdekatnya, seperti dari keluarga ataupun dari gurunya. Selanjutnya, kriteria dari kesulitan belajar umum atau slow learner. Ciri-ciri umum siswa lamban belajar dapat dipahami melalui pengamatan, yaitu yang pertama ada ciri-ciri dari fisik. Pengamatan yang dilakukan untuk menemukan sebab-sebab kesulitan belajar siswa itu dengan pengamatan terhadap keadaan fisiknya, meliputi intensitas pendengaran, bagaimana ia mendengar, penglihatan, bagaimana ia melihat, dan pembicaraan, bagaimana ia berbicara. Kemudian vitamin dan gizi makanannya itu pada waktu kecilnya gimana. Yang kedua yaitu ada perkembangan mental, itu kemampuan individu dalam berpikir dan berbuat, bagaimana cara ia berpola pikir dia dalam berbuat itu seperti apa. Yang ketiga ada perkembangan intelektual. Perkembangan intelektual ini kekuatan pikiran dalam menyampaikan pemikiran, reasoning, dan pemahaman pengetahuan yang dikuasainya. Biasanya itu anak kesulitan belajar umum itu memiliki daya pemikiran yang sangat lemah atau daya pemahaman yang sangat lemah dalam pengetahuannya. Kriteria yang keempat pada anak kesulitan belajar umum itu ada pengamatan kepribadian. Ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya yang diakibatkan kegagalan belajar di sekolah. Selanjutnya itu yang kelima ada proses-proses belajar yang dilakukan. Ciri-ciri siswa lamban belajar dilihat dari proses belajar yang dilakukannya. Itu sebagai berikut. Ciri-ciri yang pertama yaitu lamban mengamati dan mereaksi peristiwa yang terjadi dalam lingkungannya. Yang kedua ada siswa lamban belajar tidak banyak mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi misalkan guru itu menjelaskan tentang materi. Nah, dia itu tidak banyak mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Selanjutnya yang ketiga itu kurang memperhatikan perhatiannya terhadap apa dan bagaimana tugas itu dapat diselesaikannya dengan baik. Yang keempat, kurang lancar berbicara, tidak jelas dan gagap. Yang kelima, sangat bergantung pada guru dan orang tuanya, terutama dalam membuktikan kebenaran pengetahuan yang sedang dipelajarinya. Yang keenam, mengalami kesulitan membuat generalisasi pengetahuan secara terurai, bahkan tidak mampu menarik kesimpulan karena pemikiran tentang pengetahuannya yang sangat lemah. Kemudian yang ketujuh, memiliki daya ingat yang lemah, mudah lupa dan gampang menghilang. Kedelapan, mengalami kesulitan saat menuliskan pengetahuan dalam bentuk karangan-karangan lainnya, sekalipun menggunakan kata-kata dan kalimat yang sederhana. Kemudian yang terakhir, lemah dalam mengerjakan tugas-tugas latihan di sekolah dan di rumah. Jadi harus mempunyai pendamping atau seseorang yang bisa mendampinginya dalam belajar.
Kriteria selanjutnya tentang kesulitan belajar spesifik itu disleksia, diskalkulia, disgrafia yang akan dijelaskan oleh teman saya, saudara Afif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahab Afif Bashir dengan MPN 411835071777. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kriteria secara spesifik. Itu ada pada disleksia, diskalkulia, dan disgrafia. Nah, secara ringkas, secara umum kita bisa melihat bahwasanya berbagai macam-macam daripada gangguan ini atau kesulitan belajar ini tentunya memiliki ciri-ciri yang berbeda. Jadi kita nggak bisa menyamakan. Jadi teman-teman, kalau melihat itu orang jangan dari covernya aja, ngeliat dulu dari dalamnya, bukan begitu teman-teman? Di sini kita akan bahas tentang disleksia. Disleksia ini merupakan tanda-tanda disleksia, yaitu apa? Kesulitan mengenali huruf-huruf atau mengejarkannya, kesulitan membuat pekerjaan tertulis secara terstruktur, misalnya esai. Huruf tertukar-tukar, misalnya B tertukar D, terus tertukar P, terus tertukar Q, terus tertukar M, tertukar W, tertukar Z. Jadi nggak konsisten gitu. Jadi agak bablas. Jadi anak-anak dengan disleksia ini memang suka bingung kalau disuruh nulis esai gitu. Apalagi kalau disuruh nulis yang misalkan tentang apa misalkan proposal. Aduh jangan deh. Karena kenapa? Mereka kesulitan, kasihan buat anak seperti itu. Jangankan disuruh apa ya, mereka disuruh mengerjakan PR aja tuh bakal bingung. Karena kenapa? Mereka tuh suka ketukar hurufnya aja juga ketukar. Misalnya Wahab jadi Wahib, jadi Wuhub. Nah, harusnya Wahab jadi Wahab, Wihib, Wuhub, harusnya Wahab gitu. Ketukar ini susah. Terus dia ingat jangka pendek yang buruk, kesulitan memahami kalimat yang dibaca ataupun yang didengar, tulisan tangan yang buruk, mengalami kesulitan mempelajari tulisan sambung. Wah, itu susah banget. Secara umum ya, teman-teman bisa baca selanjutnya. Nah, kemudian ada pada diskalkulia. Nah, diskalkulia ini mungkin lebih tepatnya kepada anak-anak yang sedikit susah dalam memahami matematika gitu. 1 tambah 1 2. Nah, kalau mereka bingung, 1 tambah 1 kudu bikin 5 menit gitu. Jadi, why? Kita nggak tahu. Kita nggak tahu karena kita nggak tahu kenapa anak ini susah dan kita nggak mau cari tahu. Tapi kalau kita mau cari tahu, wow, tentunya dia bisa mengalami sebuah diskalkulia. Ya, dia tuh suka bingung dalam menghitung-hitungan, memahami ruang dan waktu, terus juga bingung membedakan antara dua angka yang bentuknya hampir sama, misalkan 7 dengan 9 dengan 3 dengan apa. Wah, mereka bakal bingung. Itu secara ringkas tentang diskalkulia. Umumnya anak diskalkulia, tapi anak diskalkulia ini memiliki sebuah verbal yang normal gitu. Kalau ngomong normal biasa aja ngomong Wahab, Wahab. Jadi nggak kayak apa ya? Nggak kayak diskalkulia gitu. Itu tentang matematika kalau disgrafia. Kemudian tentang disgrafia. Jadi saya ulangin, diskalkulia berbeda dengan disleksia. Nah, kemudian ada disgrafia. Disgrafia ini terdapat ketidakkonsistenan bentuk huruf dan tulisannya. Nah, saat menulis penggunaan huruf besar dan huruf kecil masih tercampur. Dia agak beda gitu dan dia agak susah dalam memberikan huruf besar dan huruf kecil. Terus juga dia tuh apa ya? Kalau disuruh mikir nuliskan cerita dalam sebuah buku tuh bakal pusing karena dia sulit dalam mengekspresikan tulisan ke dalam mengekspresikan pemikiran ke dalam tulisannya. Jadi mereka bingung gitu, aku tuh mau nulis apa karena aku nggak tahu nulis apa tapi di otak tuh ada, jadi agak susah dan agak pusing gitu. Dan pastinya tulisan mereka tuh jelek, nggak bagus ya karena gitu ya, mungkin susah. Mungkin bisa teman-teman baca sekalian. Mungkin itu aja dari saya. Terus juga ya kurang lebih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ervi Mega akan menjelaskan tentang penyebab gangguan kesulitan belajar. Yang pertama yaitu kesulitan belajar umum atau yang biasa disebut slow learner. Banyak kali mengemukakan adanya multifaktor penyebab terjadinya slow learner, yaitu antara lain yang pertama ada faktor prenatal dan genetik yang dapat menyebabkan anak mengalami slow learner, meliputi kelainan kromosom, gangguan biokimia dalam tubuh, serta kelahiran prematur. Hal itu menyebabkan gangguan pada otak sehingga terjadinya kesulitan belajar pada anak.
Yang kedua yaitu faktor biologis non-keturunan. Ibu hamil mengonsumsi obat-obatan yang merugikan janin, atau ibu alkoholis, jadi ibu yang peminum alkohol, kemudian penggunaan narkotika dan zat aditif dengan dosis berlebih yang dapat mempengaruhi memori jangka pendek anak. Terus kemudian ibu hamil dengan gizi buruk, jadi dia tidak memenuhi gizi yang baik, dapat menyebabkan juga faktor kesulitan belajar pada anaknya suatu saat nanti. Terus ada radiasi sinar X dan faktor resus. Yang ketiga ada faktor saat proses kelahiran, yaitu kondisi kekurangan oksigen saat proses kelahiran karena proses persalinan yang lama atau bermasalah, sehingga menyebabkan transfer oksigen ke otak bayi terhambat. Yang keempat yaitu faktor sesudah melahirkan dan lingkungan. Ada kekurangan gizi dan nutrisi, jadi kekurangan gizi dan nutrisi pada si anak. Terus ada trauma fisik akibat jatuh atau kecelakaan, yang trauma tersebut bisa menyebabkan dia tidak fokus belajar gitu. Terus beberapa penyakit seperti meningitis dan encephalitis. Faktor lingkungan yang dapat menyebabkan anak mengalami slow learner yaitu stimulasi yang salah, sehingga anak tidak dapat berkembang optimal. Stimulasi yang salah itu contohnya itu anak belum bisa membedakan huruf, misalkan belum bisa membedakan yang benar-benar huruf. Nah, dikasih stimulasi yang salah, yang gak sesuai dengan huruf tersebut gitu maksudnya. Jadi atau dia belum dapat lebih jauh, tapi kita ngajarinnya udah yang susah seperti itu. Terus kesulitan belajar spesifik. Kesulitan belajar spesifik ada disleksia, ada diskalkulia, dan disgrafia. Untuk disleksia ada faktor pendidikan. Faktor pendidikan disebabkan oleh metode yang digunakan dalam mengajarkan membaca, terutama metode Woolworth yang mengajarkan kata-kata sebagai satu kesatuan daripada mengajarkan kata sebagai bentuk bunyi dari suatu tulisan. Contohnya jika anak tuh belum bisa membedakan huruf yang mirip, misalkan B sama D, maka cara pengajaran yang dilakukan yaitu mempelajari hurufnya satu persatu. Jadi difokuskan ke B dulu, baru nanti kalau setelah dia bisa difokuskan ke D. Terus faktor psikologis. Jadi faktor psikologis itu bisa dari tindakan kurang disiplin, tidak memiliki orang tua, sering pindah sekolah, kurang kerja sama dengan guru, atau penyebab lain. Jadi bisa karena hal itu anak bisa stres. Nah, stres itu dapat memperburuk masalah belajar juga. Terus ada faktor biologis. Banyak peneliti meyakini bahwa disleksia merupakan akibat dari penyimpangan fungsi bagian-bagian tertentu dari otak. Jadi area-area tertentu dari otak anak disleksia perkembangannya lebih lambat dibanding anak-anak normal. Terus yang keempat yaitu karena kecelakaan. Gangguan kemampuan membaca atau mengenali huruf serta simbol huruf akibat kerusakan saraf otak atau selaput otak, sehingga otak kiri terganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Fikri Matfa. Saya akan menyebabkan penyebab gangguan dari yang pertama itu dari gangguan diskalkulia. Nah, penyebab masalah diskalkulia yang disebabkan oleh fungsi fisiologis tubuh. Nah, yang pertama itu diskalkulia berkorelasi dengan luka pada area spesifik otak, yaitu supramarginal dan angular giri yang menjembatani lobus temporal dan parietal pada kulit otak. Nah, selanjutnya diskalkulia berkorelasi dengan defisit pada kemampuan memori jangka pendek. Nah, selanjutnya
itu kelemahan pada proses penglihatan visual. Nah, di sini kemungkinan besar akan mengalami diskalkulia, berpotensi mengalami gangguan dalam mengeja dan menulis dengan tangan. Nah, selanjutnya itu ada juga karena fobia matematika. Nah, anak yang pernah mengalami trauma dengan pelajaran matematika bisa kehilangan rasa percaya dirinya gitu. Nah, selanjutnya itu penyebab gangguan dari disgrafia. Pada umumnya, penyebab gangguan disgrafia tidak diketahui secara pasti. Namun, apabila disgrafia terjadi secara tiba-tiba pada anak maupun orang dewasa, dapat diduga bahwa penyebab disgrafia terjadi karena trauma kepala, baik disebabkan oleh kecelakaan, penyakit, atau lainnya. Menurut Leimer dalam Suhartono 2016 bahwa penyebab paling umum adalah neurologis, yaitu adanya gangguan pada otak bagian kiri depan yang berhubungan dengan kemampuan membaca dan menulis. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Resti Anggraini. Di sini saya akan mempresentasikan cara penanganannya. Di sini ada 6 poin cara penanganan anak kesulitan belajar, yaitu berdasarkan gejala yang diamati dan faktor penyebab kesulitan belajar, maka upaya yang dilakukan guru antara lain itu satu itu ada tempat duduk siswa. Anak yang mengalami kesulitan pendengaran dan kesulitan penglihatan hendaklah mengambil posisi tempat duduk bagian depan, karena mereka akan dapat melihat tulisan di papan tulis lebih jelas. Begitu pula dalam mendengar semua informasi belajar yang diucapkan oleh gurunya. Yang kedua itu gangguan kesehatan. Anak yang mengalami gangguan kesehatan sebaiknya diistirahatkan di rumah dengan tetap memberikan bahan pelajaran dan dibimbing oleh orang tua dan keluarga lainnya. Ketiga itu program remedial. Program remedial ini siswa yang gagal mencapai tujuan pembelajaran akibat gangguan internal perlu ditolong dengan melaksanakan program remedial. Teknik program remedial ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya adalah mengulang kembali bahan pelajaran yang belum dikuasai dan memberikan tugas-tugas tertentu kepada siswa. Dan yang keempat itu bantuan media dan alat peraga. Penggunaan alat peraga dan pelajaran dan media belajar kiranya cukup membantu siswa yang mengalami kesulitan dan menerima materi pelajaran. Boleh jadi kesulitan belajar itu timbul karena materi pelajaran yang bersifat abstrak sehingga sulit dipahami siswa. Lalu yang kelima itu suasana belajar yang menyenangkan. Selain itu, yang tak kalah pentingnya adalah menciptakan suasana belajar yang kondusif. Suasana belajar yang nyaman dan menggembirakan akan membantu siswa yang mengalami hambatan dalam penerimaan materi pelajaran. Dan terakhir, yang keenam itu motivasi orang tua di rumah. Anak yang mengalami kesulitan belajar perlu mendapatkan perhatian orang tua dan anggota keluarganya. Peran orang tua sangat penting untuk memberikan motivasi ekstrinsik dan intrinsik agar anak mampu memperoleh hasil belajar yang memuaskan. Saya Dinda Kumala Rahadiani akan menjelaskan mengenai saran pendidikan untuk anak kesulitan belajar umum dan spesifik, di mana kesulitan belajar umum yaitu slow learner dan kesulitan belajar spesifik yaitu disleksia, diskalkulia, dan disgrafia merupakan anak berkebutuhan khusus yang tidak dapat dikenali dari penampilan fisiknya, namun membutuhkan layanan pendidikan yang bersifat khusus, yaitu layanan yang berbentuk program pendidikan khusus, serta diberikan pendidikan formal dengan kebutuhan inklusi ataupun yang berbasis inklusi.
di mana dalam pendidikan inklusi, layanan pendidikannya disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan khusus anak antara satu dengan yang lainnya. Dan juga ketika berada di sekolah inklusi ini, penerimaan diri anak kesulitan belajar akan dirinya itu pun semakin besar. Mereka tidak lagi menarik diri dari pergaulan karena mereka merasa diberi perlakuan yang sama. Lebih utamanya itu mereka tidak diberikan label bodoh. Guru pun menganggap semua siswa di sekolah inklusi itu sama, antara siswa yang normal maupun siswa yang berkebutuhan khusus. Lalu di slide selanjutnya terdapat beberapa strategi pengajaran yang dapat dilakukan untuk membantu anak kesulitan belajar umum serta anak kesulitan belajar spesifik. Yang pertama dimulai dari kesulitan belajar umum atau slow learner ini. Strategi yang pertama itu selalu memulai pelajaran dengan review atau mengulang materi sebelumnya untuk mengaitkan materi pelajaran yang akan disampaikan. Dan juga menggunakan bahasa yang sederhana namun tetap jelas dan juga dilakukan dengan perlahan. Strategi yang lainnya itu melakukan tes analisis atau analisa tugas jika akan memberikan tugas atau pekerjaan rumah. Lalu memberi tugas yang lebih sederhana atau lebih sedikit kepada siswa slow learner dibandingkan dengan teman-temannya untuk menghindari frustasi. Adapun strategi lainnya itu melakukan pengulangan materi jika menyampaikan materi pelajaran. Hal tersebut akan mendapat hasil yang lebih optimal jika disampaikan secara individual. Lalu melakukan pembelajaran secara kooperatif, karena anak lamban belajar atau slow learner itu tidak menyenangi kompetitif. Serta strategi lainnya itu memberikan pemahaman konsep walaupun membutuhkan waktu yang cukup lama dibandingkan dengan menghafal konsep karena akan membuat anak lamban belajar atau slow learner ini putus asa. Dan untuk yang kesulitan belajar spesifik itu terdapat 3 strategi. Yang pertama untuk disleksia atau kesulitan belajar membaca, di mana harus diadakan asesmen terlebih dahulu sehingga dapat diukur sejauh mana kemampuan anak tersebut. Kemudian dengan dilanjutkan dengan beberapa hal, dimulai dari pengenalan huruf, lalu pengenalan kata, lalu menganalisis kata, setelah itu pemahaman kata, dan selanjutnya pemahaman bagian bacaan. Strategi kedua itu untuk disgrafia atau anak berkesulitan belajar menulis. Hal itu sama seperti disleksia, yaitu melakukan asesmen terlebih dahulu untuk mengetahui apakah anak tersebut itu sudah benar dalam melakukan hal-hal yang berhubungan dengan penulisan. Misalnya itu menulis dari kiri ke kanan, bagaimana caranya memegang pensil, lalu menulis nama depan, mempertahankan posisi menulis yang tepat, lalu menulis huruf yang diminta, lalu menyalin tulisan dari papan ke kertas ataupun bukunya, dan tidak melebihi garis, serta menulis nama belakang. Dan strategi yang ketiga yaitu untuk anak diskalkulia atau kesulitan belajar berhitung, yaitu melalui program remedi yang sistematis sesuai dengan urutannya, dimulai dari tingkat konkret, yaitu di mana anak berpikir logikanya itu didasarkan pada manipulasi objek konkret. Misalnya itu anak melihat dua buah balon untuk memahami bilangan 2. Dan selanjutnya ke tingkat semi konkret, yaitu anak tidak perlu memanipulasi objek-objek konkret seperti pada tingkat konkret, tetapi cukup dengan gambaran dari objek yang dimaksud. Misalkan dengan melihat gambar 2 buah balon, anak itu sudah mampu memahami bilangan 2. Dan yang terakhir,
ke tingkat abstrak, yaitu anak sudah mampu berpikir secara abstrak dengan melihat simbol atau lambang ataupun membaca atau juga mendengar secara verbal tanpa kaitan objek-objek konkret. Misalnya itu dengan melihat angka 2 atau mendengar kata 2, anak itu sudah mampu memahami bilangan 2. Berikut adalah contoh video dari yang pertama itu dari gangguan slow learner. Seterusnya gangguan diskalkulia, disleksia, dan disgrafia. Ayo coba baca. Globalisasi. Sekali lagi. Globalisasi. Sekali lagi. Globalisasi. Berapa kali Ibu bilang, Dek? Globalisasi. Globalisasi. Ini globalisasi, Dek. Sebenarnya kamu fokus enggak sih, Dek? Ibu sudah capek tiap hari kayak gini, kamu nggak bisa-bisa. Udah. Namaku Advan dan aku benci sekolah. Tidak ada hari yang spesial bagiku. Setiap kali berangkat ke sekolah selalu membosankan. Karena berapa kali dan seberapa keras aku berusaha, semua nggak ada gunanya. Para bandit bersepeda motor menabrak seorang laki-laki tua yang sedang menyusuri jalan, lalu kabur. Laki-laki tua itu jatuh, namun tak bisa bangkit lagi. Tahu-tahu, super kentut muncul entah dari mana. Di ruang kelas, aku tidak pernah menghiraukan guruku. Aku kesulitan membaca, tidak bisa menghitung karena aku berbeda dengan kawan-kawanku. Kadang-kadang aku kesulitan menemukan jalan pulang. Aku sendirian, tersesat di kerumunan. Assalamualaikum. Kok pulangnya telat, Dek? Loh, kenapa? Halo? Halo, iya. Dengan wali murid Ibu Advan? Oh iya, Bu. Perkenalkan, saya wali kelas anak Ibu Advan. Begini, Bu, saya ingin menyampaikan aktivitas Advan, putra Ibu, di sekolah. Oh, begitu. Bagaimana perkembangan anak saya di sekolah, Bu? Maaf, Bu. Untuk perkembangan belajarnya, saya harus menyampaikan bahwa nilai putra Ibu akhir-akhir ini selalu di bawah rata-rata, Bu. Bahkan nilai tugasnya juga selalu di bawah teman-temannya.
Loh, kok bisa, Bu? Nah, maka dari itu Bu, saya juga bertanya-tanya, apakah kondisi Advan memang sedang sakit atau bagaimana? Karena setiap hari Advan murung, Bu. Halo? Ibu? Halo? Ibu Amalia? Loh. Kenapa kok nangis, Dek? Kenapa? Aku bodoh, Bu. Aku nggak bisa nulis, nggak bisa baca, nggak bisa hitung. Aku diketawain teman-temanku terus, Bu. Aku nggak mau sekolah. Sudah, Cuk, jangan nangis. Adik nggak bisa nulis, bukan berarti adik bodoh. Ya, tapi adik kan punya bakat menggambar. Nah, tunjukin bakat adik. Nanti lama-lama adik akan pinter nulis, pinter menghitung. Sama seperti teman-temannya yang lain. Setiap manusia diciptakan Tuhan dengan segala kelebihan dan kekurangannya, Dek. Kalau adik ada kesulitan, Ibu siap membantu ya. Ya, Dek, sudah, jangan nangis. Sudah, jangan sedih lagi ya, Dek ya. Sing bangun gelapi. Ada berapa? M sama A bacanya. Mama tadi. L sama A tadi. Oh. M A L M A L U terus sekarang M A J U sekarang tinggal kiri lompat lagi. Cari huruf maju, lompat ke huruf yang pertama. Huruf yang pertama apa? Terus yang kedua. Maju. Yang mana? Ya kan? Sudah benar. Ju, J sama apa?